Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dan terus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Anda sekalian dan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk saling memberikan manfaat. Kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, dan semoga ilmu ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan kepada siapa saja yang mendengarkan kajian yang mulia ini, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam masih pada kitab Al-Fadail. Pembahasan tentang keutamaan suatu amal. Dan kita telah sampai pada bab al-hath ala suwar wa ayat maksusah. Bab anjuran untuk membaca surat-surat tertentu dan ayat-ayat tertentu. Dan kita telah bahas pada pertemuan yang lalu tentang atau hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu tentang ayat atau dua surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dibaca oleh beliau dalam rangka membentengi dirinya dari berbagai macam kejahatan, baik itu syaitan ataupun ain, ya, manusia, dan yang lainnya dari keburukan-keburukan yang bisa saja menimpa seorang hamba. Maka Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setelah turunnya dua surat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah beliau atau ta'awud, dalam berta'awud mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, beliau meninggalkan yang lainnya dan beliau hanya berpegang pada dua surat ini. Hadis Uqbah bin Amir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam taro ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithluhunna qattu. Lam taro, engkau tidak pernah melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang mana engkau tidak akan melihat yang seperti dengan ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Itu dua surat ini yang merupakan dua surat untuk kita membacanya, membentengi diri kita
dari gangguan syaitan, dari kejahatan manusia, dan dari kejahatan-kejahatan jin dan manusia. Hadis yang kita dengar tadi adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ya, jadi bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan bahwasanya dua surat ini adalah sebaik-baik yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membentengi diri beliau dari godaan al-jin wal ins, godaan jin dan manusia, bahkan dari makhluk-makhluk yang lainnya yang dapat membahayakan seseorang. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalat al-mu'awwidhatan. Falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan. Beliau memohon perlindungan kepada Allah taala dari kejahatan jin. Wa ainil insan, dan dari kejahatan atau dari tertimpanya dari ain manusia. Ain itu yaitu pandangan yang dengan kehendak Allah taala apabila seorang memandang sesuatu, maka bisa sesuatu itu tertimpa hal yang tidak diinginkan. Ini namanya al-ain. Ya, ainul insan. Ya. Jadi beliau minta perlindungan pada Allah taala dahulunya dengan dari jin dan dari ain. Hatta nazalat al-mu'awwidhatan. Sampai diturunkannya oleh Allah dua surat ini. Al-mu'awwidhatan, yaitu dua surat ini. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Falamma nazalata akhadha bihima. Ketika dua surat ini turun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadha bihima. Beliau mengambilnya dan menjadikan dua surat ini sebagai bacaan beliau dalam rangka berlindung pada Allah taala dari kejahatan jin dan dari kejahatan mata manusia. Wa taraka ma siwahuma, dan beliau meninggalkan yang lainnya. Yani doa-doa bacaan yang lainnya beliau tinggalkan. Artinya dalam memohon perlindungan pada Allah taala dari kejahatan jin dan kejahatan ain, ya, pandangan manusia. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik sanadnya, dan disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang pertama yang diambil dari hadis ini bahwa seorang hamba, ya, boleh memohon perlindungan kepada Allah taala dari kejahatan jin, kejahatan ain manusia, dan dari kejahatan apa saja dengan membaca doa. Doa-doa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang dia pada dasarnya ya berdoa kepada Allah taala agar Allah melindungi dari kejahatan makhluk yang tidak kelihatan, yaitu jin, syaitan, ya, dan juga dari kejahatan pandangan mata manusia. Itu dengan doa yang kita atau doa-doa yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selama doa itu adalah doa yang tidak mengandung kesyirikan. Karena kadang-kadang ada orang yang berdoa dan dalam doanya itu mengandung kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya, ya. Nah, selama doa itu doa yang menunjukkan seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mengandung
kata-kata atau kalimat-kalimat syirik dalam doa itu, ya, maka doa tersebut dibolehkan. Ini pada dasarnya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang termulia, yang dijaga oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian beliau tetap dan selalu memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin, dari kejahatan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa, ya, yang kita ini tidak mempunyai kekuatan. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Kalau Nabi alaihissalam selalu memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari itu semuanya. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa, maka sudah seyogianya kita lebih banyak yang memohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan jin dan manusia, dari kejahatan pandangan manusia, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Ini kita harus selalu mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perlindungan. Karena ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Padahal beliau seorang yang dilindungi oleh Allah, seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun demikian, beliau terus berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan juga surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahid nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dua surat ini, ya, setelah diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua surat ini sebagai doa atau bacaan untuk meruqyah atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan jin dan manusia. Setelah turunnya dua surat ini. Maka kalaupun seorang dibolehkan, dianjurkan membaca doa-doa yang lain, ya, tetapi kalau belum membaca dua surat ini, maka belum sempurna dalam melindungi diri kita dari godaan atau dari kejahatan jin dan manusia. Makanya An-Nabi alaihissalam setelah turun dua surat ini, beliau tinggalkan yang lainnya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan bahwa doa-doa yang lain itu tidak mencukupi kalau tidak dibaca dua surat ini. Tanpa dua surat ini, maka kita dianjurkan yang membaca dua surat ini, ya juga untuk membaca doa-doa yang lainnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang apa? Yaitu agar kita selalu dan terus memohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla, siang dan malam. Kita ini tidak tahu, ya, apa yang berlaku di muka bumi ini dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari niat-niat mereka, kejahatan mereka, inceran mereka kepada seorang hamba, kita tidak tahu. Ya. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan mereka, dari kejahatan berbagai makhluk, ya, yang menginginkan keburukan bagi kita. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi at-tahassun, membentengi diri kita dengan membaca dua surat ini misalnya, atau juga dengan doa-doa yang lainnya. Di antaranya adalah azkar as-sabah wal masa. Juga dengan membaca zikir pagi dan petang. Kemudian dengan kita menjaga solat kita. Solat, apalagi solat yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini semua insyaAllah ta'ala akan menjadi sebagai benteng bagi kita dari kejahatan-kejahatan yang diniatkan atau dilakukan oleh sebagian dari makhluk-makhluk Allah, entah itu jin atau manusia atau yang lainnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua surat ini. Fadlu hataini suratain.
keutamaan dari dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, makanya kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ya, yaitu 3 surat setelah sholat maghrib dan setiap selesai sholat 5 waktu. Yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita dianjurkan. Termasuk dalam hal ini setelah sholat kita dianjurkan pula membaca membaca ayat Al-Kursi, ayat kursi. Ya, ayat yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Semua ini sebagai bentuk upaya kita untuk memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan berbagai makhluk yang jahat yang menginginkan keburukan bagi kita atau ingin menimpa sesuatu pada diri kita. Makanya kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau dia bertawakal pada Allah, bergantung pada Allah, berlindung pada Allah, Allah yang akan melindunginya. Tetapi ketika dia meminta perlindungan pada selain Allah, ketika dia berharap kepada selain Allah, maka Allah biarkan dia. Allah biarkan hamba tersebut. Nah, oleh karena itu sebagai seorang beriman, ya, mari kita terus membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah. Ya, atau sebagian dari makhluk-makhluk Allah, jin dan manusia, dan yang lainnya yang menginginkan keburukan bagi seorang hamba. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Di dalam Al-Quran ya, ada satu surat. Jumlah ayatnya 30. Surat ini memberi syafaat kepada seorang hamba yang selalu membacanya hatta ghufira lahu, sampai hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia, ya, surat ini adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk yang ada pada permulaan juz yang ke-29. Nah, ini menunjukkan keutamaan surat Al-Mulk yang kita dianjurkan membacanya pada setiap malam. Ya, entah di awal malam atau mungkin di tengah atau di akhir malam. Intinya seorang dianjurkan ya untuk membaca surat Al-Mulk karena dia memberikan syafaat kepada seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan memberi syafaat pada seorang hamba dari sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat tentang surat ini dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin. Ya. Barang siapa yang dia membaca surat Al-Mulk ya, setiap malam, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabri. Niscaya Allah akan mencegah hamba ini yang membaca surat Al-Mulk ini dari azab kubur. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kunna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan dahulu kami ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menyebut surat ini dengan nama al-mani'ah. Al-mani'ah itu yang mencegah, yaitu mencegah dari adab kubur. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini. Dan tentu Abdullah bin Mas'ud berbicara tentang surat ini dan keutamaannya bukan dari diri beliau, tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, yani hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, dan juga apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang telah saya sebutkan tadi,
Ini menunjukkan keutamaan dari surat Tabarok atau surat Al-Mulk yang kita dianjurkan membacanya setiap malam. Ya. Kalau pun misalnya seorang pada suatu malam dia itu sibuk, ada suatu hal aktivitas yang dia tidak bisa ditinggalkannya sehingga dia tidak membaca surat Al-Mulk, maka dianjurkan membacanya di pagi hari. Dianjurkan membaca di pagi hari. Kalau memang di malam hari dia tidak membacanya karena suatu hal. Kadang-kadang mungkin ketiduran, ya, capek, dia ketiduran, perlu membaca surah Al-Mulk, maka dibaca di pagi hari. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan surah Al-Mulk. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Ya. Kita beriman pada adanya azab kubur bagi yang berhak mendapatkan azab kubur. Ya. Jadi azab kubur adalah hakun, suatu yang benar. Ya, karena ada sebagian kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya beriman kepada azab kubur adalah salah satu dari bagian akidah mereka yang terpenting. Ya, bahwa dalam kubur ada 3 hal. Dalam kubur ada tiga hal. Sebagaimana saya sering jelaskan. Yang pertama adalah fitnatul qabr. Yaitu pertanyaan 2 malaikat kepada seorang hamba ketika dia meninggal dan dimasukkan dalam kuburnya. Ya. Akan datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Ya. 2 malaikat yang tidak dikenal oleh orang yang mati ini. Ya. Makanya namanya Munkar. Munkar sesuatu yang diingkari. Sesuatu yang tidak dikenal. Nakir pun demikian. Artinya sesuatu yang tidak dikenal. Karena memang dia pertama kali datang. 2 malaikat ini kepada orang yang meninggal. Ya. Kemudian ditanya oleh mereka, 2 malaikat ini kepada orang yang meninggal. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah di dunia ini ketika hidup? Makanya orang yang beribadah pada Allah Azza wa Jalla, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bergantung pada selain Allah, yang tidak merengek pada selain Allah, dia akan mengatakan bahwa Allah adalah Rabbku. Allah Tuhanku. Allah sembahanku. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Apa agamamu? Kalau dia seorang muslim, yang dia betul-betul Islam yang baik, dia sebagai seorang muslim yang baik, dia beriman kepada rukun iman, rukun Islam, dan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, ya, maka dia akan mampu menjawab pertanyaan 2 malaikat itu. Bahwa Islam adalah agamanya. Dan Islam yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang dibuat-buat oleh manusia. Bukan Islam yang direkayasa oleh manusia. Ya. Yang terkadang menyimpang dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Bukan itu yang ditanya. Dan itu tidak akan ditanya. Bahkan itu akan menjadi dosa bagi orang yang percaya kepada Islam yang diada-adakan. Jadi Islam yang ditanya oleh Nabi ditanya oleh 2 malaikat itu adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang ini? Yaitu Rasulullah SAW yang dimaksud, yang diutus pada kamu sekalian. Ya. Maka orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai beliau, melaksanakan sunnahnya, menaati beliau, maka dia akan menjawab bahwa orang yang diutus itu adalah Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnatul qabr. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kuburan itu, hal yang kedua adalah nikmat kubur. Kalau seorang hamba yang meninggal, dia mampu menjawab 3 pertanyaan itu, ya, dia jawab dengan baik. Allah menetapkan lisannya untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat itu, maka dia akan mendapatkan nikmat-nikmat kuburan.
kenikmatan atau naimul qabr, ya, kenikmatan dalam kuburan. Ini yang kedua. Jadi ada nih nikmat. Pertama fitnatul qabr, itu pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah nikmat kubur bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Maka dia akan diberikan kenikmatan dalam kuburnya. Kemudian yang ketiga yaitu adab kubur. Juga tergantung pada pertanyaan. Kalau seorang bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kalau seorang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka dia akan diadab dalam kuburnya, ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ini tiga hal yang ada berkaitannya dengan kuburan, yaitu fitnatul qabri, adzabul qabri, dan naimul qabr. Ya, nikmat fitnah yang ada yang berupa pertanyaan dalam kuburan, kemudian nikmat, ya, dan yang ketiga adalah azab kubur. Jadi ketika kita mengetahui bahwa membaca surat Al-Mulk ini dapat mencegah dari azab kubur, ini menunjukkan bahwa azab kubur itu memang ada. Dan ini akidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi keyakinan mereka dalam masalah akidah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kitab Allah, itu Al-Quranul Karim, juga bisa memberikan syafaat pada seorang hamba. Terutama mereka yang selalu membacanya. Ya, yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Ana al-lail wa atrafan nahar. Ya, mereka selalu membaca di siang hari maupun di malam hari. Mereka membacanya, kemudian mereka mengamalkannya. Maka ini akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa dari Al-Quranul Karim di hari kiamat kelak. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa memang bilangan surat itu pun dari Nabi SAW. Bukan dikarang-karang oleh sahabat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, minal Qur'ani suratun thalathuna ayah. Ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu surat, ya, yang jumlah ayatnya 30. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bilangan ayat dalam surat itu pun adalah merupakan bagian dari wahyu Allah Ta'ala. Ya. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW 30 ayat. Itu bilangan surat atau bilangan ayat. Kalau bilangan surat ada 114 surat dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau ayat ya masing-masing surat dengan jumlah ayatnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Mas'ud, kalau tadi Ibnu Mas'ud, yang saya bawa riwayatnya itu Ibnu Mas'ud. Sedangkan riwayat ini adalah Abu Mas'ud. Wa an Abi Mas'ud, dari Abu Mas'ud al-Badri. Al-Badri artinya beliau salah seorang yang mengikuti perang Badar. Ya, tentu memiliki keutamaan. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang-orang yang mengikuti perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ya, makanya disebut namanya di sini Abu Mas'ud al-Badri. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Orang-orang para sahabat ahli Badar yang mereka mengikuti peperangan Badar. Dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah. Hadis muttafaqun alaih. Ya, man qara'a bil ayatain. Barang siapa yang membaca dua ayat. Min akhiri suratil Baqarah, dua ayat terakhir dari surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah. Fi lailatin, pada suatu malam, artinya setiap malam dia membaca dua ayat itu, kafatah, niscaya dua ayat ini ya akan melindunginya dari hal-hal yang dibencinya. Dari hal-hal yang tidak menyenangkannya. Ya. Ini
yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yaitu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau seorang membaca pada setiap malam, maka Allah melindunginya dari berbagai keburukan. Nah, ini kita dianjurkan membacanya. Ya. Setiap mungkin akan tidur, atau mungkin setelah maghrib, dia sholat maghrib, dia baca. Karena 2 ayat ini termasuk bacaan-bacaan di malam hari. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam salah satu dari bacaan sebelum tidur. Ya, tetapi pada hakikatnya tidak mengapa seorang membacanya misalnya sebelum dia tidur. Artinya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, dia membaca 2 ayat tersebut. Ya. Dan maknanya apabila dilihat, ya, terjemahan dari 2 ayat ini yang memiliki tentu keutamaan, ya, makna yang demikian mulianya, ya, yang menunjukkan keutamaan dari 2 ayat tersebut. Yaitu seorang mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian bahwa 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini kalau dibaca di malam hari, maka akan melindungi seorang yang membacanya dari kejahatan, keburukan, dan dari godaan syaitan. Ya. Karena syaitan ingin selalu ikut aktivitas seorang hamba. Ketika dia makan, syaitan ingin nimbrung dalam makan. Ketika dia tidur, juga demikian. Syaitan ingin nimbrung bersama orang itu, tidur bareng. Makanya kita disuruh, ya, untuk membaca yakni bismillah pada setiap akan mengerjakan sesuatu. Kita dianjurkan memperbanyak ta'awud, mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan syaitan. Ini semua dalam rangka menjaga diri kita, membentengi diri kita dari makhluk yang kita tidak melihatnya, yaitu syaitan. Dia melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka, yaitu para syaitan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu ibarat kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari menjauh dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Apa arti kuburan? Ya, kuburan itu yang orang seperti orang mati. Apa ada orang mati baca Quran? Ya. Seorang kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Dan ini juga sebagai dalil yang menunjukkan bahwa ya memang tidak ada baca Quran di kuburan. Ya. Tidak ada baca Quran di kuburan. Baca Quran di rumah. Ya. Supaya syaitan lari
dari rumah kita. Ya. Adapun kita ketika ziarah kubur, kita mendoakan. Mendoakan orang yang telah meninggal. Dia doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ziarah kubur. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya yang tidak dibacakan Quran. Atau ibarat orang mati. Ya. Karena apa? Inna syaitan, kemudian beliau mengarahkan kita. Sesungguhnya syaitan itu yanfiru. Yanfiru artinya dia berpaling, dia lari, ya, menjauh. Minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang dibaca padanya surat Al-Baqarah. Jadi membaca Quran ini adalah sesuatu yang mulia. Kita baca di rumah kita. Baik dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir. Namun hadis ini tentu memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ya. Keutamaan surat Al-Baqarah. Karena memang judul bab ini adalah tentang keutamaan sebagian surat atau sebagian ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tadi kita telah mendengar keutamaan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Nah, sekarang ada keutamaan yang lain dari surat Al-Baqarah. Ya. Bahwa orang yang atau rumah yang di sana dibacakan surat Al-Baqarah itu akan menjadikan syaitan lari dari rumah tersebut. Menjauh dari rumah tersebut. Ya. Ini poin penting untuk kita ketahui. Makanya kadang-kadang ya dalam rumah tangga ada permasalahan. Ya. Dalam rumah tangga ada kadang-kadang ketidakcocokan. Ya, antara suami dan istri. Atau antara orang tua dengan anak-anak mereka. Ya. Nah, dalam kondisi demikian, itu syaitan pada umumnya mengambil kesempatan. Kalau suami istri itu, maka syaitan berupaya untuk apa? Bagaimana mereka bercerai. Ya. Jadi pekerjaan syaitan. Bahkan iblis memberikan bintang jasa kepada syaitan dari antara pasukan-pasukan iblis. Dia memberikan bintang jasa, mendekatkan dirinya mendekatkan salah satu syaitan itu kepada dirinya, yaitu mereka, para syaitan yang bisa menceraikan antara suami dan istri. Ya. Kalau syaitan itu bisa menceraikan suami dan istri, maka ketika dia lapor, yang sudah berhasil menceraikan antara suami dan istri, dia kembali kepada panglimanya, yaitu iblis. Dia melaporkan ya, bahwa saya tidak meninggalkan dua suami istri ini kecuali setelah mereka bercerai. Wah, itu langsung dirangkul. Iblis langsung merangkul syaitan yang berhasil itu. Berhasil dalam menceraikan suami dan istri. Kemudian didudukkan di tempatnya, di dekatnya. Menjadi orang-orang yang dekat dengan iblis. Nah, maka dari itu, misalnya suatu saat, ya memang kita dianjurkan membaca dan sering membaca surat Al-Baqarah di rumah kita itu. Apalagi dalam hal-hal yang terjadi misalnya yang dapat menyebabkan perceraian, yang dapat menyebabkan keributan, ya, maka baca surat ini. Walaupun tidak hanya itu, kita dianjurkan membacanya di saat-saat ya, setiap saat. Dalam arti sering membaca surat ini. Ya. Surah Al-Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang gaib, yang wajib kita imani. Yaitu bahwa syaitan lari menjauh dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.
dia tidak bisa mendekatinya. Ya. Dia tidak bisa mendekatinya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya sholat di kuburan. Kecuali sholat jenazah. Itu pun ada batasnya. Artinya begini. Misalnya seseorang, orang tuanya meninggal. Ketika meninggal orang tuanya, dia berada di tempat yang jauh. Ya. Dia diberitahukan bahwa orang tuanya meninggal. Entah ayahnya atau ibunya atau saudaranya. Ya. Kemudian dia akan kembali ke rumahnya. Karena kematian orang tuanya ini. Tetapi, karena memang Allah mentakdirkan, dia misalnya terlambat datang. Setelah orang tuanya dimakamkan. Ya, setelah orang tuanya dimakamkan atau saudaranya dimakamkan. Maka dibolehkan bagi dia, orang yang baru datang dari perjalanan itu, dia datang ke kuburan orang tuanya yang baru dikubur. Ya. Kemudian dia sholat jenazah. Jadi sholat yang dilakukan di situ sholat jenazah, bukan sholat yang ada sujud dan rukuknya. Karena sholat jenazah itu doa, bagian dari doa, mendoakan orang yang meninggal itu. Ya. Adapun sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang ada ruku sujudnya di kuburan, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan oleh syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya mengubur seorang meninggal dalam rumah. Ya. Dalam rumah. Ini tidak dibenarkan. Karena apa? Kuburan orang-orang yang mati dari kalangan kaum muslimin ini sudah ada tempatnya. Maka kuburkan di kuburan kaum muslimin. Karena begini, ada sebagian orang yang mereka itu berwasiat. Kalau aku meninggal, kubur di rumahku. Atau di samping rumahku. Biar kalian dekat dengan aku. Kadang-kadang begitu. Karena kejahilannya. Karena kebodohannya. Juga yang menerima wasiat itu, karena kejahilannya, kebodohannya, menganggap ini wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Wasiat yang harus dilakukan. Akhirnya mereka melakukan. Juga karena kejahilan. Karena ketidaktahuan. Maka ini tidak dibenarkan. Ngubur jenazah atau keluarga dalam rumah. Atau di halaman rumah. Ya. Karena kuburan kaum muslimin sudah ada tempatnya. Di mana tempatnya kuburan kaum muslimin? Di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Bukan di rumah. Atau di halaman rumah. Atau di belakang rumah. Atau di samping rumah. Orang yang meninggal itu tidak. Tetapi di kuburan kaum muslimin. Meskipun orang itu memberi wasiat. Nah, ini penting, poin penting. Meskipun orang yang meninggal itu sebelum meninggal, dia wasiatkan kepada anaknya atau sanak familinya. Kalau aku meninggal, kuburkan aku di samping rumah. Nah, ini wasiat-wasiat yang tidak boleh dilakukan. Dan tidak berdosa. Orang yang tidak melakukannya tidak berdosa. Ya. Orang yang tidak melakukan wasiat ini tidak berdosa. Karena wasiat itu ada yang wasiat yang baik, yang benar, ada wasiat yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Contoh yang lain, dalam masalah harta. Seorang sebelum meninggal dia beri wasiat. Setengah dari hartaku berikan ke masjid. Setengah dari hartanya berikan di masjid. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Karena menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat itu hanya maksimal 1/3 harta. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau kurang dari 1/3, itu malah lebih bagus. Wasiat harta itu. Nah, oleh karena itu wasiat seperti ini, yang orang itu mewasiatkan, kalau aku meninggal, setengah dari hartaku berikan ke masjid, berikan ke anak yatim dan seterusnya. Ini wasiat yang tidak boleh dilakukan. Ya. Yang dilakukan hanya yang boleh. Yaitu 1/3 dari hartanya diambil
untuk diwasiatkan. Adapun yang 2/3 itu untuk ahli waris. Jadi tidak semua wasiat itu bisa dikerjakan. Tidak semua wasiat itu boleh dilakukan. Kalau sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya, lakukan wasiat itu. Tetapi kalau menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dilakukan. Ada seorang bangun masjid. Kemudian dia berpesan, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di tempat imamah, ya, dalam masjid. Ya. Ini wasiat yang tidak boleh dilakukan. Karena masjid bukan tempat kuburan. Masjid adalah tempat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal-hal yang patut kita ketahui. Baik. Hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir. Abul Mundhir ini nama panggilan atau kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab seorang ahli Al-Quran. Ya, beliau diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi imam tarawih misalnya di Masjid Nabawi. Ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah engkau ayat apakah, ya, dari kitab Allah yang teragung? Ayat apakah dari kitab Allah yang ada padamu, yang kau hafal? Ya, tahukah engkau ayat yang termulia dari kitab Allah tersebut? Qultu, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku berkata, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ard, dan seterusnya. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ayat yang teragung yaitu ayat kursi itu. Fadaraba fi sadri, maka Nabi SAW kemudian menepuk dada Ubay bin Ka'ab. Menepuk dada Ubay bin Ka'ab. Waqal, dan beliau bersabda, liyahnak al-ilmu Abul Mundhir. Yani engkau, yani orang yang semoga ilmu itu betul-betul yani menjadi sesuatu yang ada pada dirimu, wahai Abul Mundhir. Jadi Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab. Ketika dia menjawab tentang ayat yang termulia yang ditanyakan oleh Nabi SAW kepada beliau, ya, Ubay menjawab, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, dan tentu hadis ini juga banyak pelajaran yang bisa diambil, yang mana kita melihat dalam hadis ini, yaitu Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab akan ilmu yang ada padanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang berilmu. Keutamaan orang berilmu, apalagi yang mengamalkan ilmunya. Kalau berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, yaitu jadi bumerang. Ya. Hanya bisa menyampaikan pada orang lain, tapi tidak dikerjakannya. Ini akan menjadi bumerang bagi orang tersebut. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang baru kita dengar tadi, yaitu hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi SAW mengatakan, ya Abul Mundhir. Abul Mundhir yaitu kunyah, nama panggilan dari Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwa memanggil seseorang dengan nama panggilannya, yaitu seperti Abul Mundhir, atau Abu Ahmad, atau Abu Abdullah, atau Abu Muhammad, ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau namanya siapa? Nama panggilan Nabi SAW adalah Abul Qasim. Abul Qasim Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga disebut dengan Abul
Qasim. Nah, jadi memanggil nama seseorang dengan nama panggilannya, ini bukan nama aslinya, tapi dengan menisbahkan seorang padanya. Ya seperti ya Abul Mundhir, ya Abu Ahmad, ya Abu Muhammad, dan seterusnya. Ini sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Salah satu dari sunnah Nabi SAW. Daripada seorang dipanggil namanya langsung, ya, maka yang dipanggil nama anaknya, yang dinisbahkan kepada ayahnya, kepada orangnya, ini tentu akan lebih membuat orang itu senang, ya, daripada memanggil namanya, ya Ahmad, ya Ali. Tapi dia memanggil misalnya Ali ini punya anak namanya Abdullah, maka dia memanggil Ali dengan Abu Abdullah, ya Abu Abdullah. Ya. Ini hal-hal yang dianjurkan, ya, untuk dipanggil nama seseorang dengan kunyahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan, ya, kemuliaan, keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yaitu Abul Mundhir yang disebutkan tadi, Abul Mundhir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan seseorang pada tempatnya, yaitu orang yang berilmu. Abul Mundhir, Ubay bin Ka'ab, ketika ditanya, kemudian beliau menjawab, dan jawabannya tepat. Maka Nabi SAW memuji beliau, memukul dadanya, ya, dan menyebutkan dia dengan seorang yang berilmu. Maka menghormati, memuliakan orang berilmu itu adalah bagian dari agama kita. Haknya seorang alim untuk dimuliakan, untuk dihargai, ya, untuk dihormati. Itu ajaran Islam. Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak menghormati orang yang alim, ini menunjukkan kejahilannya atau kerendahan akhlak dan moralnya. Akhlak dan moralnya. Ya, jadi orang alim, yaitu memiliki kemuliaan, letakkan mereka pada tempat mereka, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang alim bertanya kepada orang alim yang lain tentang sesuatu untuk, yakni, meneguhkan apa yang ada pada ilmu yang ada pada orang tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tentang ayat dalam Al-Qur'an, ayat dalam kitab Allah yang teragung. Tentu Nabi sallallahu mengetahuinya. Beliau bukan tidak mengetahuinya, beliau mengetahui. Tetapi beliau menanyakan hal itu kepada Ubay bin Ka'ab yang juga seorang yang alim, ya, dari sahabat Nabi SAW, untuk meneguhkan, membenarkan apa yang dijawab oleh Ubay tersebut. Jadi tidak mengapa seorang alim bertanya pada orang alim yang lain tentang sesuatu hal yang dia sudah mengetahui tentang hal tersebut. Hanya sekedar untuk meneguhkannya, untuk menguatkan ilmu orang tersebut. Ini bagian yang dibolehkan dalam menuntut ilmu atau di kalangan para ulama, para ahli ilmu. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya memuji seseorang di depannya. Tetapi dengan catatan, selama orang itu tidak terfitnah oleh pujian tersebut. Karena ada hadis melarang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apabila ada orang memuji engkau depan mukamu, maka ambillah debu, siram di wajahnya. Ini di satu sisi melarang. Melarang memuji seorang di depannya. Sedangkan dalam hadis ini, Nabi SAW memuji Ubay bin Ka'ab, ya, tentang ilmu yang ada padanya. Nah, lalu bagaimana kita mengumpulkan dua hal ini? Antara dua yang kelihatannya bertentangan. Jawabannya adalah bahwa seorang boleh memuji seseorang di depan mukanya selama orang ini aman dari fitnah. Karena manusia itu macam-macam.
Ada orang kalau dipuji menjadi lupa diri karena pujian orang kepadanya, menjadi terfitnah. Ya. Tetapi ada orang yang walaupun dipuji dia tetap tawadhu, dia tetap rendah hati. Ya, dia tetap mengetahui dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan dibolehkannya memuji orang itu selama ada maslahatnya. Ada hal yang positif dari pujian itu di depan orang tersebut. Tetapi kalau di sana ada kerusakan, terjadi hal yang tidak diinginkan dari orang yang dipuji itu, maka kita tidak dibenarkan untuk memuji seseorang di depan mukanya atau di depannya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, yang berada pada surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayatul kursi. Ya, ayatul kursi memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Ya, makanya dia disebut sebagai a'zamu ayatin, ayat yang teragung dalam Al-Quranul Karim, yaitu ayatul kursi. Surat yang teragung dalam Al-Quranul Karim adalah surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quranul Karim. Ini surat yang termulia, teragung dalam Al-Quranul Karim. Adapun ayat yang teragung dalam Al-Quranul Karim adalah ayatul kursi. Makanya kita dianjurkan membacanya sebelum tidur, membacanya ketika selesai sholat 5 waktu. Ya, kita membaca ayat kursi, membacanya pada waktu zikir pagi dan petang. Ya. Ini menunjukkan keutamaan dari ayat Al-Kursi. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita tentang mengetahui fadilah Al-Quran atau surat-surat Al-Quranul Karim atau ayat-ayat Al-Quranul Karim itu bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kepala seseorang. Ya. Karena ada sebagian manusia menulis keutamaan, kemuliaan suatu surat, padahal tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, atau kalaupun ada lemah hadisnya, tidak bisa dijadikan dalil. Ya, maka kita mengambil ilmu tentang keutamaan surat-surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quranul Karim itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari hadis-hadis yang dhaif. Bukan dari hadis-hadis yang lemah. Bahkan kadang-kadang ada hadis maudhu, hadis palsu, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dalam surat-surat Al-Quranul Karim. Sama halnya dengan adanya kitab-kitab yang menunjukkan keutamaan-keutamaan Asmaul Husna yang dibuat oleh sebagian orang. Barang siapa membaca nama ini sekian kali akan begini dan begitu. Barang siapa yang mengucapkan nama ini ya sekian ratus kali misalnya, maka dia akan ini begini dan begitu. Ini semua tidak ada landasannya. Dibuat oleh manusia. Kemudian diperjualbelikan. Maka mari kita mengambil ilmu dari sumber aslinya. Ya. Karena satu amalan yang dilakukan dengan ilmu yang benar, ada landasannya, ada dasarnya, kemudian dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ini amalnya diterima. Tapi kalau seorang mengarang, kadang-kadang mimpi, ya, aku bermimpi bahwa Nabi SAW datang mengajarkan satu bacaan, ya, kemudian dijadikan itu sebagai hadis, dan yang mimpi itu seakan-akan sahabat Nabi. Ya, ini jelas adalah suatu kebatilan. Suatu kebatilan. Ya. Jadi ajaran syariat Allah ini sudah selesai. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Maka dengan wafatnya Nabi SAW, Islam sudah sempurna. Ya. Adapun hal-hal yang berupa mimpi, ketemu beliau,
kemudian ada ajaran-ajaran dari beliau, tidak bisa dijadikan syariat. Ya. Tidak bisa dijadikan syariat atau amalan. Ya. Tetapi amalan itu dari Nabi SAW ketika beliau hidup. Bukan dalam mimpi. Nah, ini harus kita pahami. Itulah syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang hubungan yang baik antara seorang alim dengan seorang penuntut ilmu. Yang ini bagian dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Ya. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Ilmu akan berkah bagi seseorang tatkala dia mengetahui tentang orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Walaupun satu huruf, walaupun sedikit. Maka jangan pernah seorang meremehkan gurunya atau seorang alim yang dia menuntut ilmu, mengambil ilmu darinya. Ya. Ilmunya tidak akan berkah kalau demikian. Ya. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Seorang penuntut ilmu yang dia kemudian mengata-ngatai gurunya, memaki gurunya, ini tidak mungkin berkah ilmunya. Tidak akan berkah. Ya, oleh karena itu, marilah kita memberikan pada setiap yang berhak akan haknya. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Ya, orang tua kita punya hak. Ayah kita, ibu kita. Ya, termasuk guru kita. Punya hak. Berikan yang berhak akan haknya. Kalau kita memang mengerti agama ini, maka amalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ti kulladzi haqqin haqqahu." Dari ucapan Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Berikan setiap yang berhak akan haknya. Kalau kita melakukan kita yang bermanfaat, kita mendapat barokah, mendapat fadilah. Kalau kita tidak mengamalkannya, ya juga dampaknya kena pada diri kita. Ya. Nah, ini di antara adab-adab yang harus dan patut kita memperhatikannya, mencermatinya dalam hubungan interaksi, dalam hubungan kita dengan mereka yang memiliki hak. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, setelah ini ada sebuah hadis yang panjang. Ya, dan saya kira hadis ini insya Allah kita akan membacanya dan menjelaskannya pada pertemuan yang akan datang. Yaitu tentang atau kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beliau tugas untuk menjaga zakat di malam hari. Kemudian ada orang yang datang. Dalam bentuk ini manusia. Dia mengambil, mencuri dari zakat itu. Maka ditegur oleh Abu Hurairah, ditangkap, ditegur. Kata orang itu, saya ini punya keluarga, punya tanggungan, aku orang yang miskin. Ya. Jadi lepaskanlah aku. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian malam berikutnya datang lagi sampai 3 malam. Nah, nanti ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Dan ternyata yang datang itu adalah syaitan yang datang kepada Abu Hurairah. Ya. Dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, yang pertama bahwa al-ain itu memang ada. Ain, pandangan seseorang yang bisa menimpakan sesuatu pada orang yang dipandangnya. Ya. Makanya kita kalau melihat sesuatu, mengagumi sesuatu, yang kita lihat misalnya, apalah sesuatu yang kita kagumi pada diri seseorang misalnya, hendaknya kita membaca Masya Allah. Ya, menyebut nama Allah. Ya, Masya Allah. Ya, Tabarak Allah. Supaya apa? Tidak terkena ain dari apa yang kita lihat itu. Jadi al-ain itu adalah al-isabatu bil aini. Seorang tertimpa sesuatu karena pandangan orang lain kepada orang itu.
Ya. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang nyata dan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menimpa kecuali dengan takdir Allah. Ya. Jadi al-ain tidak akan menimpa seorang kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu di sini setelah turunnya 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya, beliau selalu membacanya untuk melindungi diri dari kejahatan jin atau syaitan dan dari al-ain. Dari keburukan al-ain, pandangan orang kepada seseorang. Kemudian juga yang kita ambil dari apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah tentu keutamaan 2 surat itu. Ya, 2 surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga keutamaan surat Al-Mulk yang dia sebagai pencegah seseorang dari azab kubur. Dan dianjurkan membacanya setiap malam. Dianjurkan membacanya pada setiap malam. Itu surat Al-Mulk. Jumlah ayatnya ada 30 ayat. Ya. Kemudian juga keutamaan membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Supaya syaitan lari, ya, dari rumah kita. Jauh dari rumah kita. Sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Kemudian jadikan rumah kita seperti kuburan. Tidak pernah ada bacaan Quran di rumah kita. Siang malam sibuk terus. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia. Sibuk dengan istri dan anak. Sibuk dengan harta. Sampai-sampai rumahnya tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran. Jangan sampai demikian. Ya. Jangan sampai kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Ya. Tapi jadikan rumah itu rumahnya orang yang hidup. Ada penghuninya di dalamnya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah membaca surah Al-Baqarah. Supaya syaitan lari menjauh dari rumah tersebut. Kemudian juga dari yang kita bahas pada hari ini menjelaskan keutamaan 3 ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Ya. Yang pertama 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau dibaca di malam hari maka seorang hamba akan dilindungi oleh Allah dari berbagai keburukan. 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Ya. Kemudian keutamaan surat ayatul kursi. Ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Ya, ini juga memiliki keutamaan, ya, dapat melindungi seorang dari kejahatan syaitan. Nanti akan kita bahas hadisnya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian bahwa ilmu kita ambil dari sumbernya. Islam ini bersumber dari wahyu Allah. Bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ambillah ilmu dari sumbernya. Jangan kita ambil ilmu dari yang bukan sumbernya. Salah mengambil, salah penerapan, maka amal itu akan tertolak. Tapi kalau kita mengambilnya dan kita menerapkannya secara benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kemudian kita kerjakan dengan ikhlas, maka insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pentingnya ilmu. Ada kajian, mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, bukan dengan hawa nafsu. Ya, karena ada orang juga mengajarkan ilmu tapi yang diikuti hawa nafsunya. Ayat ditakwilkan sesuai hawa nafsunya. Hadis ditakwilkan sesuai hawa nafsunya. Perkataan ulama ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau cocok dengan hawa nafsunya dipakai, ya. Dipakai. Kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya, ya, dia membuangnya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah seburuk-buruknya orang. Ya. Yang menjadikan ayat Quran dan hadis Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya. Naudzubillah. Ya. Jangan ambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Ya. Yang mentakwilkan, mengartikan, menggiring ayat dan hadis dan perkataan para ulama untuk kepentingan pribadi, untuk hawa nafsu, untuk syahwatnya. Naudzubillah. Hati-hati. Ya. Kita menuntut ilmu dari orang yang menghendaki kebaikan untuk diri kita. Dia ingin menyelamatkan kita dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Itu tempatnya kita menuntut ilmu.
Orang berilmu dan menginginkan kebaikan bagi kita. Dia inginkan kebaikan. Dia cinta kepada kita karena Allah. Kalau kita keliru diingatkan dengan cara yang baik. Kalau kita benar diberikan sugesti untuk melanjutkan yang benar itu. Ya. Itulah orang-orang mukhlisin yang ikhlas karena Allah Ta'ala dalam mereka mengajarkan ilmu. Makanya mereka diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Seperti ulama-ulama salaf dahulu. Bahkan ulama-ulama yang juga hidup di masa kita. Yang mereka ikhlas karena Allah, menuntut, mengajarkan ilmu, memberikan pelajaran pada ilmu, pada umat. Dia niat ikhlas, menginginkan kebaikan bagi umat ini. Ya, agar mereka tetap berada di atas jalan yang benar. Ini contoh dan teladan kita. Sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan dalam kesempatan yang lain. Contohnya adalah 3 orang ulama besar di abad kita. Yang kita hidup di zaman mereka. Wallahi nyata hidup mereka menginginkan kebaikan bagi umat ini. Yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihim ajma'in. Mereka tidak menginginkan bagi umat ini baik secara menyeluruh komunitas maupun secara perorangan kecuali kebaikan. Makanya ilmu mereka bermanfaat, dakwah mereka bermanfaat, ya. Ucapan mereka didengar karena keikhlasan dalam mengajarkan ilmu kepada umat ini, menginginkan kebaikan bagi umat ini. Bahkan orang-orang yang menyimpang, mereka datangi atau mereka dialog, mereka bersurat, ya. Mereka nasihati dalam surat-surat mereka, dalam kitab-kitab mereka. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama kaum muslimin yang menginginkan kebaikan bagi umat ini. Maka jadilah orang yang alim, orang yang menginginkan kebaikan bagi umat ini. Baik jama'atin atau afrodan. Kebaikan bagi umat ini baik secara menyeluruh ataupun perorangan. Itu akan bermanfaat bagi kita. Itu akan bermanfaat bagi ilmu kita. Ya. Jadi jangan kita jadikan ilmu untuk membela diri kita, membela hawa nafsu kita, membela syahwat kita. Ya. Ini akan menjadi bumerang bagi seorang yang mengerjakannya, yang melakukannya. Tapi ilmu adalah rahmat bagi umat ini. Ilmu adalah rahmat terutama bagi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka ilmu yang menjadi rahmat pertama kali seyogianya seharusnya untuk diri kita. Kemudian keluarga kita, kemudian kepada umat, kepada orang lain. Insya Allah kalau demikian akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menudahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wallahi ucapan ini berat. Lebih berat lagi berbuat. Lebih berat lagi beramal. Maka semoga Allah berikan taufik pada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Semoga kita diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya saya menutup dengan subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.